Halo teman-teman, selamat datang lagi di videoku yang ketiga. Kali ini kita akan belajar bersama tentang jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuai. Tapi aku kayaknya bakalan banyak nyebut jurnal penyesuai. Jurnal penyesuai, apa sih jurnal penyesuai? Jadi kalau di bahasa sehari-hari, paling supaya lebih mudah diingat atau dipahami gitu ya. Jurnal penyesuai adalah jurnal yang digunakan untuk mengubah data supaya sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Contoh misalnya, awal bulan kita menerima data persediaan barang di gudang sebanyak 50 piece. Nah, di akhir bulan setelah kita cek di gudang, ternyata persediaannya hanya 45 piece. Nah, disitulah jurnal penyesuai digunakan, yaitu mengubah data agar datanya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, kondisi yang saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di buku yang kita baca, jurnal penyesuai baru dibahas di halaman 63. Jadi teman-teman kalau ingin lebih tahu lebih banyak teorinya, bisa dibaca aja mulai halaman tadi atau tersebut, mulai halaman 63. Kalau aku nanti langsung ke jurnal penyesuai aja. Sebelumnya di sini ada konsep ya metode, yaitu ada cash basis dan juga accrual basis. Di video yang sebelumnya aku udah coba jelasin yang accrual basis. Kalau teman-teman ingin lebih tahu banyak lagi, bisa dicek-cek aja. Kita langsung ke ini banyak teorinya sini. Nah, langsung ke halaman 66. Di halaman 66 ini ada soal, nanti aku bacakan dan coba jelaskan maksudnya. Nah, di sini soalnya. Pada tanggal sekian dibayar beban polis asuransi untuk 6 bulan sebesar 1.600.000. Lalu di sini ada perintahnya untuk membuat jurnal saat membayar asuransi dan saat penyesuaian akhir periode per 31 Desember. Nanti aku cuman ngejelasin sampai ini aja ya. A dan B. Di sini udah dijelasin private insurance atau asuransi dibayar di muka bertambah 1.200.000 dan cash berkurang 1.200.000. Lalu di sini ada penjelasan juga insurance expense 400, private insurance 400. Nah, nanti aku jelasin. Nah, di sini kita juga diminta untuk membuat cara A maupun cara B. Jadi maksudnya adalah kita membuat dengan perkiraan harta dan juga perkiraan beban. Nah, kalau begitu kita kembali ke soalnya. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal umum dulu. Ya, di sini kita menggunakan perkiraan harta dulu. Yaitu seperti biasa karena kita membeli asuransi, jadi asuransinya bertambah, asuransi dibayar di muka bertambah 1.200.000, cash berkurang 1.200.000. Nah, lalu di penyesuai yaitu menjadi asuransi dibayar di muka bertambah 400.000, private insurance berkurang 400.000. Kenapa berkurang? Karena saldo normal asuransi dibayar di muka itu di debit. Jadi ini dikurangin. Nah, jadi maksudnya asuransi yang sah menjadi beban perusahaan itu adalah 400.000. Ya, kenapa yang sah baru 400.000? Karena ini yang benar-benar terpakai oleh perusahaan sebanyak 2 bulan. Nah, sisanya yang 4 bulan itu belum diakuin sebagai beban oleh perusahaan, walaupun perusahaan sudah membayar asuransi tersebut. Nah, makanya di asuransi dibayar di muka ini, itu dia berkurang. Artinya, yang berkurang ini adalah yang digunakan. Ya, nah, sehingga private insurance-nya ini atau asuransi dibayar di muka, sisa sebanyak 800.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada penjelasan lainnya. Jadi beban 2 bulan, penyesuaian dicatat yang sudah jadi beban 2 bulan. Ya, tadi sudah aku jelaskan, sehingga beban asuransi saldonya 400.000 yang akan dilaporkan dalam laba rugi. Nah, jadi di bulan Desember ini yang baru menjadi beban
yaitu 400.000. Karena ini yang berjalan bulannya, ya, yang sudah terpakai sebanyak 2 bulan. Baru itu akan dinyatakan sebagai beban secara sah. Dan asuransi dibayar di muka saldonya 800.000 yang akan dilaporkan dalam neraca. Oke, kalau begitu, ini nanti teman-teman bisa ini ya, baca sendiri. Kalau begitu kita ke metode beban. Nah, kalau metode beban, itu kayak kebalikannya gitu, kayak gini nih. Ya, di jurnal umumnya, itu di perkiraan di beban, jadinya bebannya bertambah 1.200.000, walaupun pertanyaannya asuransi dibayar di muka sebanyak 1.200.000, tapi kalau ditulis di perkiraan beban, 6 akunnya jadi beban asuransi, udah jadi langsung beban asuransi sebanyak 1.200.000. Cashnya biasa berkurang 1.200.000 juga. Nah, ketika menyesuaikan, private insurance-nya atau asuransi dibayar di muka, itu bertambah 800.000. Ya, artinya yang sudah terpakai ya 400.000 juga, sama aja kayak sebelumnya. Lalu, insurance expense-nya atau beban asuransinya berkurang 800.000. Nih. Jadi ini maksudnya karena di perkiraan beban ya, jadi maksudnya adalah private insurance ini ya, atau asuransi dibayar di muka ini adalah yang belum dipakai oleh perusahaan. Ya, jadi kalau metode beban, perusahaan mengetahui saldo yang belum dipakai. Sedangkan kalau metode harta, perusahaan mengetahui saldo yang sudah dipakai di jurnal penyesuai. Nah, lalu ini ada keterangannya juga, yang lain-lain teman-teman bisa baca juga. Maksudnya adalah sama ini, yang jadi beban dia 400.000, yang 800 yang akan dilaporkan di neraca. Oke deh. Ke bawahnya sini juga masih sama kayak sebelah-sebelahnya. Bisa amati juga. Kalau begitu aku langsung ke soalnya aja, contoh soalnya. Di halaman 153. Ini pendek soalnya. Cuman aku nanti akan bercerita aja tentang soalnya supaya teman-teman jadi menambah gambaran. Oke, kalau begitu kita langsung ke soal halaman 153 soal 7. Jadi supaya videonya ini nggak panjang, nanti aku akan nggak banyak ngetik tapi lebih banyak bercerita aja. Jadi supaya teman-teman dan aku juga mendapat gambarannya. Di sini di soal nomor 7, ini soalnya ada penyesuaian. Jadi jumlah di sini itu ada yang kehapus mungkin atau gimana. Jadi kita pakai neracanya yang ini aja. Ya, ini juga ada pengurangan modal supaya sesuai. Pokoknya intinya kita pakai neraca yang ada di sini aja. Tapi soalnya tetap menggunakan yang di soal. Itu ini. Ya, oke deh. Kalau begitu kita mulai penyesuaian. Adjustment jurnal 1. Klik. Nah, di sini. Sebentar agak dilebarin. Oke, kita menjurnal dulu, yaitu nih, persediaan barang dagang hasil pemeriksaan per 31 Desember sebesar 40 juta. Nah, di sini kita mengisi yaitu ikhtisar laba rugi. Ini adalah yang di sini nih, ya persediaan. Persediaan yang perlu kita pindahkan dulu ke ikhtisar laba rugi karena kita perlu menyesuaikan. Jadi di datanya itu 42 juta, tapi ternyata setelah dicek jumlahnya 40 juta. Jadinya untuk melakukan penyesuaian itu di akhir bulan ya. Yang pertama adalah persediaan, kan saldo persediaan itu di debit ya. Nah, di sini adalah di kredit. Maksudnya saldo persediaan ini dikeluarkan dulu lalu dimasukkan ke ikhtisar laba rugi. Ya, ke sini. Nah, lalu kita mulai memasukkan data yang sesungguhnya yaitu 40 juta persediaan barang dagang. Nah, baru kita masukkan lagi. Ya, jadi persediaannya itu dimasukin lagi. Makanya di sini diletakin di debit.
Nah, sementara ikhtisar laba rugi ini adalah akun sementara untuk menampung persediaan yang tadi, kurang lebih seperti itu. Lalu ke transaksi yang kedua. Nah, ini ada cerita tambahan di transaksi yang kedua. Asuransi yang telah dibayar pada tanggal 1 Juni 2014 untuk 2 tahun sebesar 2.400.000. Nah, jadi ini ceritanya, ternyata setelah dicek asuransi dibayar di muka itu ada selisihnya, yaitu selisihnya sebanyak 400.000. Ya kan kalau awalnya kan 2 juta ya di soalnya. Seperti ini, awalnya kan 2 juta asuransi dibayar di muka. Nah, ternyata setelah dilakukan pengecekan di akhir periode akuntansi, ternyata ada selisih, yaitu sebanyak 400.000. Entah dari mana ya selisih ini, cuman yang kita perlu perhatikan ya selisihnya aja. Nah, karena selisih 400.000, kita sesuaikan dulu atau kita ada jurnal koreksi, yaitu jurnal untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi waktu transaksi. Sini, ya. Ini adalah contoh jurnal umumnya yang masih 2 juta. Nah, akhirnya di tanggal 30 Juni, karena ditemukan selisih, akhirnya ditambahin lagi, yaitu asuransi dibayar di muka 400, cash berkurang 400.000. Lalu kenapa kok yang dicatat di sini adalah 400.000? Ya karena ini adalah data yang ditemukan saat ini. Data yang ditemukan yang terbaru, yang selisihnya. Makanya yang dicatat adalah yang ini, yang 400.000. Yang 2 juta udah di masa lampau atau di tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, baru deh kita mulai disesuaikan dengan pertanyaannya. Asuransi telah dibayar di muka 1 Juni tahun 2014 untuk 2 tahun sebesar 2.400.000. Oke, jadi 2.400.000 ini kita bagi dulu dengan banyaknya bulan. 2 tahun kan 24 bulan, jadi 2.400.000 dibagi 24, sehingga hasilnya adalah 100.000. 100.000 dikali dengan masa pakainya, dengan yang udah dipakai. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 7. Jadi dikali 7 sama dengan 7. Nah, makanya di sini yang baru dianggap atau sah dianggap sebagai beban asuransi itu adalah 700 dan asuransi dibayar di muka berkurang jadi 700. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau diperhatikan juga ini soalnya mirip-mirip yang soal contoh yang tadi kita bahas. Oke, kalau gitu lanjut aja. Beban penyusutan gedung toko untuk tahun 2014. Oke, penyusutan gedung, beban penyusutan bertambah, dan akumulasi penyusutan gedung bertambah juga. Jadi akun ini nanti pelaporannya beda-beda ya, walaupun dua-duanya bertambah. Kalau beban kan udah pasti laporannya dia akan mempengaruhi income statement dan akumulasi penyusutan ke neraca. Lalu beban penyusutan peralatan toko 2014 5 juta. Oke, beban penyusutan bertambah sebanyak 5 juta. Akumulasi penyusutan peralatan toko juga bertambah 5 juta. Lalu yang terakhir, beban gaji penjualan yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000. Artinya perusahaan punya hutang nih karena ada gaji yang masih harus dibayar. Nih di sini kita perlu perhatikan jangan sampai loss. Jangan sampai kelewat, yaitu ada hutang. Makanya beban gaji penjualan bertambah 1.500.000, lalu hutangnya beban gaji penjualan yaitu bertambah 1.500.000 karena hutang ini jadi bertambah. Oke, ini sama aja seperti yang di sini. Jadi jumlah akhirnya sama. 92 juta sekian. Kalau begitu sekarang kita ke buku besar setelah melakukan penyesuaian. Aku lebarin dulu full screen. Nah, seperti ini. Yap. Ini sebetulnya sama aja seperti video yang sebelum-sebelumnya. Kita menjumlahkan jumlah saldo per akun. Ya, kayak cash itu berapa. Yang bikin beda karena ada yang disesuaikan, jadi ya yang disesuaikan itu harus kita ubah di buku besar. Tadi apa yang udah kita ubah ya? Persediaan aja deh. Ya, yang mudah-mudah persediaan.
yang mudah diingat. Di mana persediaan? Oh ini, ya persediaan. Penyesuaiannya seperti ini. Awalnya kan 42 juta. Ya, sini saldonya. Lalu ada penyesuaian, yaitu 40 juta. Sehingga jumlah saldonya menjadi 40. Yaitu hasil dari ini ditambah ini dikurang ini. Ya, nggak ada kurangannya. Jadi 40. Penyesuaiannya adalah 40. Ini ada tulisan penyesuaian juga, berarti ya sebelumnya ada penyesuaian yang dilakukan juga. Ya, jadi ada 2 penyesuaian. Oke, kalau begitu karena ini sama seperti video sebelum-sebelumnya, kan aku persingkat aja. Ya, pada akhirnya harus balance juga. Debit kredit. Kita ke neraca percobaan. Ini juga sama aja karena kita kan memindah-mindahkan data yang ada di sini, jumlah akhir dari buku besar dari setiap akun ke sini. Kita memindahkan jumlah akhir setiap akun di neraca percobaan setelah penyesuaian. Ya, ini sama seperti video sebelum-sebelumnya caranya. Lalu langsung aja kita ke worksheet. Worksheet ini adalah rangkuman dari kegiatan yang kita lakukan sebelumnya, yaitu dari mulai trials balance yang di sini, ya, lalu adjustment penyesuaian yang di sini, lalu penyesuaian yang di sini, adjustment trial balance. Nah, hasilnya pasti sama semua di sini. Nah, lalu kita menghitung income statement dan juga neracanya. Nah, barulah kita melakukan laporan keuangan di sini atau financial statement. Nah, di sini kalau laporannya lebih dikit ya disesuaikan aja sama kebutuhannya. Ya, di sini ada laporan pendapatan bersih dan juga ada perubahan modal. Caranya masih sama seperti video sebelumnya dan ini adalah neracanya. Neraca per 31 Desember. Ya, ini aset lancar. Sebelumnya aku nggak pernah nyebutin aset lancar ya. Sebutin aja aset-aset gitu. Cuman supaya lebih jelas, di neraca itu asetnya adalah aset lancar atau aset yang sifatnya mudah terjual. Lalu di sini juga ada aset di sini juga ada kewajiban lancar. Oke, kita lanjutkan ke jurnal pembalik. Nah, teman-teman kalau ingin lebih tahu jurnal pembalik, dibaca aja bukunya. Nah, di sini kita membalik akun-akun tertentu. Ya, akun-akun tertentu ya, bukan semua akun. Yang saldonya normalnya di kredit menjadi di debit. Seperti ini contohnya. Ini aja deh contohnya penjualan. Ya, penjualan yang deket sama kita nih, yang deket sama keseharian. Jadi penjualan kan saldo normalnya di kredit. Nah, di jurnal pembalik itu dicatat di debit. Di sini, dan ini berlaku untuk semuanya. Nih beban-beban, kan saldo normalnya di debit, di sini di kredit. Sehingga tujuannya adalah untuk menjadikan saldo tersebut menjadi 0 di awal periode pencatatan. Misalnya, ini kan tanggal 31 Desember, yaitu penjualan sebanyak 490 juta. Nah, nanti ketika masuk 1 Januari, penjualannya jadi kosong lagi. Nah, sehingga pada akhir Januari, penjualannya akan terdata lagi sesuai dengan operasional perusahaan tersebut, sesuai dengan periode akuntansi perusahaan tersebut. Nah, jadi kurang lebih begitu. Kita ke buku besar lagi setelah dibalik. Nah, jadi di buku besar yang ini nanti ada beberapa akun yang ditutup supaya di transaksi selanjutnya akun tersebut menjadi 0. Contohnya apa ya di sini? Kita contohnya sini, penjualan lagi aja deh. Kita ke penjualan. Nih, sehingga ditutup 0 jadinya. Nah, jadi seperti itu kan kalau saldo normal sesungguhnya kan di kredit. Karena tadi dibalik menjadi di debit. Nah, akhirnya di sini 0. Ya, ditutup. Keterangannya penutup. Sehingga di awal periode akuntansi saldonya akan 0.
Selanjutnya ke neraca percobaan setelah pembalik di sini. Ya, jadi di sini kita cek apakah masih tetap balance dan juga ini balance dan juga apakah saldo yang harus ditutup apakah sudah ditutup. Nah, jadi untuk mengetahui hal-hal itu tadi. Jadi kesimpulannya jurnal penyesuaian ya kita gunakan untuk menyesuaikan saldo agar seperti yang sesungguhnya, agar sesuai dengan kondisi yang terkini sehingga laporan yang diberikan itu mendata seluruh transaksi yang terjadi di periode tersebut. Baik, kalau begitu sepertinya cukup videonya teman-teman. Semoga video ini bisa menambah gambaran tentang jurnal penyesuai. Kalau begitu, terima kasih.